Selamat siang, sore, malam, pagi, teman-teman dan Romopun. Perkenalkan kami dari kelompok 4, bagian back propagation. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi yaitu klasifikasi varietas beras osmacik dan cameo menggunakan back propagation. Sebelumnya, perkenalkan kami, nama saya Franciscus Riki Hendarto dengan NIM 2153 14127. Saya Angelin Kristina dengan NIM 2153 14122. Pada kali ini kita akan membahas apa saja. Di sini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat penelitian, kemudian deskripsi dataset, arsitektur backpropagation, hasil analisis, dan kesimpulan. Latar belakang kami melakukan klasifikasi ini adalah klasifikasi varietas beras selama ini dilakukan secara manual yang memakan waktu, rentan kesalahan, dan kurang akurat, terutama untuk varietas lokal Turki seperti Osmacik dan Cameo yang morfologinya sangat mirip. Kemajuan teknologi, pengolahan citra digital, dan kecerdasan buatan membuka peluang untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan algoritma backpropagation murni yang mampu mengenali pola kompleks dan menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan efisien. Penelitian ini memanfaatkan dataset dari studi Sitasi Cinar dan Koklu di tahun 2019 yang mengembangkan sistem visi komputer untuk klasifikasi otomatis varietas beras Turki. Pada tujuan penelitian, sistem ini diharapkan mampu menghasilkan modul klasifikasi yang akurat, efisien, dan dapat diandalkan dalam praktik industri pengolahan beras. Yang kedua, memberikan kontribusi keilmuan dalam penerapan pembelajaran mesin berbasis citra digital untuk sektor pertanian. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, yang pertama mengembangkan sistem klasifikasi untuk membedakan varietas beras lokal Turki yaitu Osmacik dan Cameo berdasarkan data pengukuran morfologi fisik. Dan yang kedua, mengidentifikasi dua varietas beras lokal Turki yaitu Osmacik dan Cameo berdasarkan data pengukuran morfologi fisik yang tersedia. Kemudian untuk deskripsi dataset ini yang diperoleh dari penelitian Cinar dan Koplu di tahun 2019 yang mencakup dataset sebesar 3.810 butir beras Turki yang terdiri dari varietas Osmajik dan Cameo. Untuk fitur-fiturnya antara lain ada kelas yang menunjukkan jenis varietas Osmajik atau Cameo. Yang kedua ada area. Area ini adalah jumlah piksel di dalam batas beras pada citra. Kemudian perimeter, yaitu panjang keliling beras dalam satuan piksel. Kemudian ada major axis length, itu panjang sumbu utama beras dalam piksel. Kemudian ada minor axis length, panjang sumbu minor, sumbu pendek beras. Kemudian ada eccentricity atau ukuran keelipsan beras dengan nilai antara 0 hingga 1, yang semakin mendekati 1 berarti bentuknya lebih lonjong. Kemudian ada convex area, adalah luas area terkecil yang membungkus beras secara konveks. Kemudian ada extent, adalah rasio antara area beras terhadap area bounding box yang mengelilingi. Kemudian, tahap penelitian yang pertama kami melakukan preprocessing, di mana data dicek missing value-nya menggunakan depth is null sum. Di sini, dataset kami tidak memiliki missing value. Namun, saat mendeteksi outlier, terdapat outlier pada 5 fitur, yaitu area, perimeter, minor axis length, eccentricity, dan convex area. Kemudian outlier ini kami tangani dengan mengganti nilai outlier tersebut menggunakan batas atas dan batas bawah dari masing-masing atribut yang sudah didapat menggunakan interval range. Selanjutnya yang kedua kami melakukan transformasi data. Di sini kami melakukan transformasi data menggunakan label encoder pada kelas target dengan Cameo sebagai 0 dan Oscamic sebagai 1 agar mempermudah perhitungan error, update bobot, dan memungkinkan penggunaan fungsi aktivitas serta loss function untuk klasifikasi biner secara efisien dan konsisten. Selanjutnya, kami melakukan min-max normalization. Ini digunakan kepada 5 fitur, yaitu area, perimeter, major
axis length, minor axis length, intensity, dan convex area, dan extend untuk mengubah nilai setiap fitur ke dalam rentang 0 hingga 1 agar proses pemodelan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, kami melakukan pembagian data dengan menggunakan split, di mana data latih atau training set kami bagi menjadi 70% dan data tes atau data uji akan kami gunakan sebesar 30%. Selanjutnya, penentuan akurasi. Di sini kami melakukan penentuan akurasi dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data uji dan label sebenarnya. Setelah proses pelatihan selesai, model menggunakan fungsi predik untuk menghasilkan prediksi kelas pada data uji tes yang sudah dibagi tadi. Kemudian prediksi ini berupa nilai binar 0 atau 1 berdasarkan probabilitas keluaran dari fungsi aktivasi sigmoid sebesar 0,5. Selanjutnya, akurasi nanti dihitung menggunakan fungsi akurasi skor dari pustaka Color Metric yang mengukur proporsi prediksi yang benar dibanding dengan total data uji. Di sini adalah hasil dari pencarian parameter kami. Kami menggunakan parameter tunning untuk beberapa parameter value. Dapat dilihat pada headmap berikut, didapat base model itu ada di hidden layer 1 dengan value 32 dan hidden layer 2 dengan value 16, kemudian learning rate dengan nilai 0,1 dan juga epoch sebesar 2000. Baik, untuk desain arsitektur pada pernyataan ini menggunakan hidden layer-nya ada dua, yaitu tan sigmoid. Dan untuk output layer-nya ada satu dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini setelah dilakukan proses parameter tanding diperoleh kombinasi parameter terbaik, yaitu jumlah neuron pada hidden layer pertama sebanyak 32, hidden layer kedua sebanyak 16, dengan menggunakan nilai learning rate 0,1 dan jumlah epoch sebanyak 2000. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan algoritma backpropagation mampu mengklasifikasikan jenis beras Turki dengan cukup baik. Model terbaik yang dihasilkan mampu mencapai akurasi 93,36% dengan presisi 93,13%, recall 95,36%, dan F1 score 94,23%, yang menunjukkan bahwa model model ini dapat mengenali dan membedakan jenis beras secara efektif. Dengan demikian, algoritma ini layak digunakan sebagai salah satu pendekatan di skala yang lebih luas dan beragam. Diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam hal optimasi parameter dan pengujian terhadap data yang lebih bervariasi. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk varietas beras osmosis dan cameo menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation dengan model terbaik yaitu 32 neuron pada hidden layer pertama, 16 pada layer kedua, learning net 0,1 dan 2000 epoch. Hasilnya menunjukkan performa tinggi dengan akurasi 93,36%, presisi 93,13%, recall 95,36%, dan F1 score 94,23%. Namun, kami juga memiliki keterbatasan, yaitu sistem yang dikembangkan masih terbatas karena evaluasi hanya dilakukan pada satu dataset dengan distribusi kelas seimbang dan kondisi pencitraan yang terkontrol. Model belum diuji kepada tantangan nyata seperti variasi kualitas gambar, pencahayaan, dan morfologi beras lain. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut dengan data yang beragam agar pengembangan model lebih efektif dan adaptif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih ya sudah menyimak presentasi kami.